Halo semuanya, dengan gue Sony di sini yang akan nge-review suatu VGA. Iya, gue juga paham kalau harga VGA itu emang lagi nggak masuk akal, dan harganya juga emang masih tinggi juga kemungkinannya seandainya nanti ini bareng tuh rilis. Tapi setidaknya lu pada punya inceran juga kalau harganya ini udah balik ke normal. Jadi di sini kebetulan kita juga megang RX 6600 XT. Kayak yang kalian lihat sekarang, kalau ini bukan reference edition karena 6600 XT memang nggak ada reference editionnya. Jadi semua yang rilis ini semuanya langsung dari AIB, dan ini adalah versi MSI RX 6600 XT Gaming X. Untuk ekspektasi gue, ini VGA bakal bisa diproduksi lebih banyak. Jadi kalian juga harus ingat kalau die dari 6600 XT ini tuh lebih kecil dari misalnya 6700 XT atau 6800 XT. Yang gue bisa bilang kalau ukuran itu cukup bagong. Lebih sedikit dari setengah senti lah. Sedangkan die size untuk 6600 XT ini cuma 237 mm persegi. Jadi dalam satu wafer, AMD ini bisa produksi lebih banyak die untuk 6600 XT dibandingkan abang-abangnya yang lebih kenceng. Jadi gue harap jumlah VGA ini akan lebih banyak dan nggak akan separah stoknya 6800 XT misalnya. Cuman tetap balik lagi, karena seluruh dunia ini kan lagi rebutan VGA semua nih. Jadi kita harus lihat berapa jumlah yang bisa turun ke Indonesia nantinya. Kalau kita lihat dari MSRP, harganya harusnya $379 atau cuman setara 5,5 juta ditambah pajak ya paling ya 6,5 jutaan. Jadi kurang lebih mirip di harga 5700 XT waktu awal-awal rilis kalau gue nggak salah. Dan uniknya emang performance-nya di atasnya 5700 XT juga, walau nggak signifikan. Tapi kita mendapatkan power performance ratio yang jauh lebih tinggi, terutama kalau kita bandingkan dengan 5700 XT. Nah, ini fisik VGA-nya bisa dibilang sebenarnya cukup kecil dari 6600 XT dari MSI ini. Terutama misalnya kalau kita bandingkan dengan RTX 3060 yang dari ROG yang ada di sini juga, dan kita juga bisa lihat kalau ukuran kartnya sendiri itu cuma sejengkal dan selebihnya ya heatsink doang. Alasan utama sebesar ini ya karena memang VGA-nya itu suhunya benar-benar kejaga banget dan benar-benar sunyi banget juga VGA-nya dengan cooling dari MSI. Untuk power draw gue juga melihat paling besar itu di 135 watt, masih dalam spesifikasi yang hanya menggunakan 8 pin PCIe power. Jadi ini semuanya sih masih dalam normal dan wajar. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan 5700 XT yang menggunakan power pin lebih banyak, jauh banget efisiensi power yang kita dapatkan di 6600 XT. Jadi menurut gue ini masih bisa cocok banget untuk dijadikan HTPC di VGA ini. Ya kalau ada yang ngebikin versi yang mininya atau yang kecilnya. Nah kalau dari penempatannya, ini VGA itu memang tempatnya berada di 1080 yang ditargetkan oleh AMD. 1080 dengan banyak game di atas 60 fps. Nah ini oke lah, karena persentase di dunia mayoritas gamer juga banyak yang masih menggunakan monitor yang ukurannya dengan resolusi 1080. Tapi kalau kita mengingat 5700 XT aja masih cukup baik di 1440. Gue melihat 6600 XT masih viable banget di 1440 selama nggak main semua game itu harus mentok kanan, which is something I find very wasteful. Mungkin hal ini akan gue jadikan konten yang terpisah. Tapi yaudah, gue rasa untuk intro penjelasan itu doang yang bisa gue kasih recapnya, dan ini sekarang kita lanjut bahas untuk benchmarknya. Nah di sini gue menggunakan R7 5800X dengan RAM yang menggunakan Team Group Extreme ARGB 16GB, jalan di 3600 MHz dengan CL14. Nah pertama kita benchmark dulu untuk game-game yang rasterization. Di Far Cry 5 di 1080 average-nya 134 dan 1%-nya di 95 fps. Jadi ya sesuai dengan targetnya AMD, kalau di 1080 akan benar-benar mudah banget meninggalkan 60 fps. Di 1440 average-nya 109 dan 1%-nya di 93. Lagi ini menunjukkan ekspektasi gue kalau ini masih aman di 1440 dan untuk 1%-nya tergolong benar-benar tinggi banget. Nah di 4K average-nya 54 dan 1%-nya di 47. Jadi di sini walaupun 1%-nya tinggi tapi kelihatan limitasinya itu ya di 4K. Experience gamingnya tetap baik karena dekatan dengan average-nya, tapi ini udah di sub 60 fps. Lanjut ke game salah satu yang terberat, ini adalah AC Valhalla di 1080 average 89 dan 1%-nya di 66. Lagi di game ini udah melibas game berat di 1080 sesuai marketingnya AMD. Di 1540 average-nya 65 dan 1%-nya di 51. Lagi ini udah di atasnya 60 fps average yang menunjukkan kalau VGA ini benar-benar capable banget di 1440. Terus terakhir di resolusi 4K, average-nya 33 dan 1%-nya di 21. Di sini udah mulai kelihatan kewalahan banget untuk 4K dan udah di bawah 30 fps untuk 1%-nya yang bikin game itu nggak nyaman sama sekali menurut gua, atau kualitas yang kalian bisa ekspektasikan ada di konsol. Lanjut ke game terberat berikutnya ada Watch Dogs Legion di 1080 average 91 dan 1%-nya di 66. Lagi ini memberikan performa yang ideal. Di 1440 average 66 dan 1% di 51. Ini udah di atas 60 fps. Jadi masih playable dengan sangat nyaman. Tapi kalau di 4K hasilnya mencerminkan hasil yang kita lihat di game Valhalla dengan average cuma 32 dan 1%-nya di 21. Jadi kita bisa lihat kalau di game-game baru ada limitasi, dimana untuk 4K udah nggak nyaman dan harus turun preset ke high atau campuran high dengan medium.
Sekarang di solder di 1080 average-nya 152 dan one percent-nya di 55. Nah ini di game ini gue nemuin kalau one percent itu cukup konsisten di resolusi berikutnya. Jadi kayaknya perlu ada update driver atau dari game-nya juga. Karena di 1440 average itu 99, tapi 1% itu sama, yaitu di 55. Nah untuk di 4K average 53 dan 1%-nya di 37. Jadi kurang lebih masih bisa playable sampai 4K di game yang cukup lama atau yang ya bisa dibilang seangkatan lah dengan Far Cry 5. Sekarang kita ke game terberat di Metro Exodus yang standar, bukan remaster ya. Ini di 1080 average 78 dan 1%-nya di 43. Oke, jadi ini masih lolos sebagai monster di 1080 untuk VGA-nya, dan di 1440 average 58 dan 1%-nya di 36. Lagi masih playable sesuai ekspektasinya gue, dan terakhir di 4K average 35 dan 1%-nya itu di 24. Ya masih lolos minimum playable di 4K, walau gue nggak rekomend sama sekali dengan preset yang kita gunakan di bench ini, yaitu adalah Ultra. Game terakhir dengan Vulkan ada RDR2 di Optimize Preset yang bisa kalian ikuti di layar sekarang. Kalian tinggal pause aja dan screenshot. Nah ini di 1080 average 107 dan 1%-nya di 56. Jadi balik lagi sesuai dengan marketingnya AMD. Di 1440 average-nya 77 dan 1%-nya di 53 sesuai dengan ekspektasi. Ini masih benar-benar playable di 1440 dengan 1% yang masih cukup tinggi, yaitu di 53. Terakhir di 4K ini average-nya 41 dan 1%-nya di 34. Jadi di ini game sebenarnya masih cukup playable dengan 40 fps average dan 1%-nya yang nggak sampai di bawah 30 fps. Jadi untuk rasterized game kita bisa lihat kalau di game-game baru di 1440 kalian masih bisa menikmati banyak game di atas 60 fps atau mendekati 60 fps. Kalau game lama kalian bisa lebih nyaman lagi dengan manfaatin 120 Hz ke atas di monitornya kalian. Kalau marketingnya AMD bilang ini VGA paling pas untuk 1080 ya emang benar. Karena banyak yang konsisten di atas 100 fps walau game baru sekalipun. Jadi kalau kalian punya monitor 1440 ya ini VGA masih cukup nyaman untuk main berbagai game baru, walau ya gue bisa bilang kalau kalian nggak bisa ngarep high fidelity dengan ya misalnya frame rate 144 fps. Nah untuk tes selanjutnya ini kita tes untuk performanya di ray tracing. Nah sekarang kita baru lihat performa ray tracingnya di Port Royal dulu. Skornya ini adalah 4411. Nah jadi kalau kita lihat ini misalnya kalau dibandingkan dengan 3060 Ti, di sini kalian bisa lihat kalau performanya hampir 50% lebih kencang sih 3060 Ti. Terus di WD Legion ini di 1440 juga udah unplayable. Ini bisa karena lagi isu driver maupun game yang belum disiapkan karena belum ada update patch lagi dari Watch Dogs Legion yang average ini jadinya cuma dapat 8 dan 1%-nya di 2. Ya ini harusnya nggak sesuai ya dengan performa yang kita lihat kalau kita benchmark itu di Port Royal. Nah di Metro Exodus ini sesuai dengan ekspektasi karena average-nya 37 dan 1%-nya di 25. Jadi sesuai dengan performa yang kita harapkan sesuai ada di hasil di Port Royal. Jadi kalau untuk ray tracing, gue rasa kalian nggak bisa native resolution karena harus memanfaatkan FSR di VGA ini untuk gabung bersama ray tracing. Kalau murni ray trace native ya paling jangan di 1440 dan main di 1080 untuk bisa nyaman. Menurut gue ini performa yang benar-benar wajar banget. Perlu kita ingat ini juga baru generasi pertama AMD Radeon dalam mengimplementasikan akselerator ray tracing dalam VGA mereka. Sedangkan ya Nvidia kan kalian tahu kalau ini udah di iterasi yang keduanya. Jadi sekarang kalau kita ke kesimpulannya, gue rasa yang jadi pertimbangkan adalah apa bisa dibeli dan apakah bisa kita dapetin di harga MSRP. Ini yang tentunya jadi pertanyaan. Gue sendiri jadi nggak bisa jawab worth it atau enggaknya juga karena kalau kita ngeliat market sekarang, ini kan benar-benar lagi gila banget. Sedangkan gue ekspektasinya ini bisa jadi VGA yang menggantikan ya setidaknya perannya 480, 580 atau 1060, tapi performance gap-nya sebenarnya ketinggian banget kalau kita bandingkan dengan ketiga itu VGA. Mungkin nanti kalau di 6500 XT yang bisa lebih dekat dengan harga yang ya di Indonesia bisa 4 jutaan gitu misalnya. Tapi melihat harga sekarang juga balik lagi gue harus bilang agak sulit juga. Mengingat kalau kita lihat di toko-toko 3060 aja itu dijual sekarang harga paling murah 12,5 juta. Terus penempatan ini VGA kalau dibandingkan misalnya 5700 XT, ya emang benar lebih kencang ini VGA, tapi balik lagi harganya nggak masuk akal buat orang yang mau upgrade misalnya dari 5700 XT atau 2070-nya Nvidia. Mereka ini harus ke 6700 XT biar kerasa loncatannya itu worth it. Paling kalau mau build yang belum punya 2070 atau 5700 XT bisa menggunakan VGA ini karena ya gue bisa bilang kalau ini ada di tempat yang cukup sweet spot, tempat yang sama dulu diisi oleh 5700 XT maupun 2070. Ditambah lagi kalau VGA ini tuh jauh lebih efisien dibanding keduanya yang tadi gue sebut, dan kalian juga nggak perlu PSU yang tinggi juga spesifikasinya. Wong VGA-nya cuma narik 135an watt max juga. Jadi menurut gue sih bisa dibilang performance watt ratio-nya itu benar-benar baik banget. Kalau gue ditanya worth it atau enggak, ya mungkin worth it di harganya ya kalau sesuai karena ya sama dengan pricing 5700 XT yang sebelumnya. Atau setidaknya kalau harganya 6 juta lah. Performance-nya bisa sekitaran konsol next gen juga, dan menurut gue kalau kita paham 8GB bisa aja nggak cukup VRAM untuk kedepannya. Tapi mengingat ini AMD dan game-game multiplatform juga basisnya AMD, mungkin ada umur yang lebih panjang untuk ini VGA sampai 2
tahun umurnya atau 3 tahun maksimum hidupnya sampai kalian harus upgrade lagi, atau kalau kalian sudah upgrade monitor kalian. Dan gue sendiri jadi bingung juga ini mau ngomong apa kalau sekarang kita lihat Tokopedia gitu ya, harga VGA itu bener-bener nggak masuk akal banget. Apapun yang kalian cari harganya bener-bener nggak masuk akal. Gue seumur-umur nggak pernah sampai mentok gini untuk ngasih pendapat karena situasi yang berantakan kayak gini. Intinya ya kalau harga dari AMD bisa sesuai MSRP ya harus disikat karena nggak ada opsi lain. Kalau seller juga naikin 2 kali lipat lagi ya kita udah nggak ada punya harapan. AMD harusnya turun tangan sih menurut gue ya untuk bikin antrian kayak yang paling mirip itu antrian seperti Steam Deck yang macemnya ya, atau tipe pembeliannya untuk orang atau antriannya. Cuman ya mau gimana, bisa ngarep apa kalau dari awal ini AIB yang ngejual ya. Jadi kita cuma bisa bergantung terhadap AIB dalam penjualannya yang lebih dibikin ngantri atau ada verifikasi bahwa orang itu tuh nggak nimbun barang. Jadi ini doang yang bisa gue kasih kepada kalian, dan semoga hasil benchmarknya berguna atau setidaknya menjadi acuan kalian untuk nabung dan membeli VGA ini kalau semua harganya itu udah balik normal. Sekian dari gue Sony, and see you guys next time.